belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anu sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Selamat datang kembali pada KD barisan dan deret aritmatika dan geometri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada dua aritmatika sama geometri. Tentunya ini adalah kelanjutan dari materi di SMP. Nah, kalian bisa mengulang lagi materi di SMP dengan beberapa penambahan materi yang di SMA. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama adalah tentang barisan aritmatika. Contohnya, kita memiliki barisan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ketika kalian mendapatkan suatu barisan, kalian tentunya masih ingat di SMP. Yang barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda, ya. Bedanya akan selalu sama. Atau kita ulang lagi, di sini kita sebut ini adalah suku pertama, kemudian 3 adalah suku yang kedua, dan seterusnya. Atau biasanya maaf, kalau dulu di SMP disebut dengan UN, suku ke N, kayak gitu ya. Nah, bedanya apa antar barisan sama deret? Nah, kalau barisan itu tanda penghubungnya adalah koma. Jadi banyak barisan dari angka. Nah, kita ulang lagi di SMP. Suku-suku ini, ketika suku-sukunya antar suku itu mempunyai beda yang sama, maka barisan tersebut disebut dengan barisan aritmatika. Simbolnya beda adalah disimbolkan dengan huruf B kecil. Masih ingat ya? Kemudian ada yang disebut dengan suku pertama. Suku pertama adalah suku yang paling pertama atau awal. Suku pertama itu disimbolkan dengan huruf A kecil. Jadi diingat-ingat ya, kalau kita bicara baris aritmatika, maka ada beda, ada suku pertama. Ketika besok di soal, walaupun tidak disebutkan ini baris aritmatika atau bukan, kalian bisa menentukan dari mana. Ketika selisih masing-masing sukunya itu sama, maka ini merupakan baris aritmatika. Kalau kita lihat selisihnya berapa? Ini beda atau selisih? Sama ya. Selisih. Berarti 3 mencari bedanya itu adalah, masih ingat ya di SMP ya. Berarti suku N dikurangi dengan suku N-1. Boleh seperti ini, atau yang belakang dikurangi yang depan. Maka berapa ini selisihnya? Kalau ditanyakan berapa beda dari barisan aritmatika tersebut, maka bedanya sama dengan 3 dikurangi 1. Boleh diambil dari situ. Maka berapa? Bedanya adalah 2. Kalau kita ambil suku ketiga sama, berarti suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku ketiganya berapa? 5 dikurangi suku keduanya 3. Berarti berapa? Iya, 2. Sama. Nah, kalau kalian sudah tahu apa itu beda itu selisih antar sukunya ya. Kalau ini bedanya sama semua, ini berarti bedanya 2. Maka disebut barisan aritmatika. Itu poinnya ya.
Nah, kemudian bagaimana ketika ditanyakan suku kelima? Suku kelima tinggal kita urutkan, nggak masalah. Suku pertama, 2, 3, 4, 5. Maka U5 berapa di situ? 9. U6. U6 berarti berapa? Ditambah 2 lagi berarti 11. Nah, dari sini kalau yang ditanyakan sukunya adalah sedikit. Kalau ditanyakan suku ke-50 atau suku ke-100, kalau kita murutkan satu-satu, gimana? Ya lama, kan gitu. Maka ketika kalian mendapatkan soal yang seperti ini ditanyakan suku dari barisan aritmatika, maka kita mempunyai rumus atau polanya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah beda. Ini sifatnya ya untuk mencari suku ke N. Dari apa? Barisan aritmatika. Dengan A adalah apa tadi? Suku pertama. B-nya adalah beda atau selisih, kan gitu ya. N-nya adalah yang ditanyakan, suku keberapa. Kita contohkan. Kalau ditanya suku ke-6, berapakah suku ke-6-nya? Kan gitu. Dari barisan yang di atas tadi. Maka kita tentukan dulu. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti U6 itu sama dengan 1 ditambah, berarti 6 dikurangi 1, N-nya ini ya, N-nya 6 dikali berapa? B-nya 2, berarti sama dengan 1 ditambah 6 dikurangi 1, 5 dikali 2, berarti 1 ditambah 10 sama dengan 11. Ya, berarti sama ketemunya. Nah, itulah sifat atau rumus dari barisan aritmatika ketika yang ditanyakan adalah suku ke N-nya. Rumusnya itu. Saya kira tidak ada masalah ya. Ya, ini di SMP sudah pernah, tinggal kalian mengulang saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau yang pertama kita bahas barisan aritmatika, yang kedua kita bahas deret aritmatika. Bedanya apa? Barisan sama deret. Ya, ini contohnya seperti ini. Kalau deret tadi dihubungkan dengan tanda koma, perhatikan ya. Kalau barisan itu dihubungkan dengan tanda koma, sedangkan deret itu apa? Pakai tanda penjumlahan. Artinya apa? Ini adalah dijumlahkan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Maka ketika ditanyakan yang seperti ini berhubungan dengan deret. Kalau tandanya adalah penjumlahan. Artinya bagaimana? Penggunaan dari deret aritmatika. Jadi ketika kita memiliki deret seperti ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Kalau kita tanyakan adalah jumlah dari suku pertama sampai suku ketiga, berapa jumlahnya? Dari sini sampai sini, suku pertama sampai suku ketiga, jumlahnya berapa? 1 tambah 3 tambah 5, berarti berapa? 9. Kalau sampai suku keempat tambah 7, sampai suku kelima ditambah lagi 9. Kalau sampai suku ke-50, banyak banget. Maka kita memiliki sifat atau rumusnya, simbol dari jumlah adalah SN, gitu ya, sama di SMP.
Rumusnya adalah N per 2 dikali A plus UN. Ini kalau suku terakhirnya diketahui. Kalau tidak, maka rumusnya bisa kita rubah lagi bahwa Sn itu sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Ini rumus Sn-nya. Kita coba ya. Ketika kita cek S3, jadi S3 artinya berarti dari suku pertama nyampe suku ke 3. Kalau ditanyakan S3 sama dengan berapa? Apakah ketemunya sama dengan 9 ya? Maka S3 itu sama dengan N-nya 3 ya. 2 dikali 2. Suku pertamanya A-nya adalah 1. Tidak saya terangkan lagi ya. N-nya adalah 3. B-nya berapa B-nya? Sama dengan tadi, berarti selisihnya berapa? 2, 2, 2. Maka bedanya adalah 2. Maka 3 per 2 dikali 2 ditambah 3 dikurangi 1, 2 dikali 2. Maka ketemunya adalah 3 per 2 dikali 2 plus 4. Maka 3 per 2 dikali 6. Kita catat ya. Maka yang sini ketemunya adalah 3. 3 kali 3 ketemunya ya 3 dikali 3 ketemunya 9. Maka ketemunya sama. Nah, ini sama 9. Maka dari situ kalian ditanyakan sampai jumlah sampai ke suku keberapapun kalian sudah tidak ada masalah. Misalkan ditanya sampai suku ke 10, maka tinggal kita ganti N-nya menjadi 10 dan seterusnya. Nah, yang poin yang harus kalian cermati, soal-soal yang baik itu di soal cerita atau di soal langsung seperti ini yang berhubungan dengan penjumlahan dan penjumlahannya tetap, selisihnya dari 1 ke 3 ke 5 ke 7 dan seterusnya selisihnya sama, maka dapat kita selesaikan menggunakan deret aritmatika. Lanjut ya, di SMP saya kira juga sudah. Kita lanjutkan ke yang kedua. Jenis yang kedua adalah geometri. Jadi yang akan kita bahas adalah barisan geometri. Nah, dari barisan geometri contohnya adalah seperti ini. Sama, ketika kita bicara barisan, maka tanda hubungnya adalah koma, 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Yang membedakan di sini apa dengan barisan aritmatika? Yang membedakan dengan barisan aritmatika adalah perhatikan suku yang pertama. Suku yang pertama adalah 2, suku yang kedua 2. Kalau kita ambil selisihnya berarti selisihnya 1. Kemudian suku yang ketiga selisihnya berapa? 2. Yang berikutnya selisihnya berapa? 4. Maka ini tidak tetap. Bedanya tidak tetap, berarti ini bukan merupakan barisan aritmatika. Ketika barisannya bedanya tidak sama, maka kita bisa langsung berlari bahwa ini adalah barisan geometri. Nah, barisan geometri apa yang dibahas di situ? Ada yang namanya suku yang pertama. Sama ya simbolnya. Suku yang pertama berarti A. Suku pertama. Kalau dilihat dari contoh itu adalah 1. Kemudian ada yang disebut dengan rasio. Rasio disimbolkan dengan L. Jadi kalau di barisan aritmatika ada beda, di barisan geometri ada rasio. Rasio didapatkan dari mana?
dari suku N dibagi dengan suku ke N-1. Contohnya berarti ya sama, kalau di aritmatika adalah yang belakang dikurangi yang depan, tapi kalau geometri yang belakang dibagi yang depan. Atau di sini kalau kita mau cari boleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Maka hasilnya berapa? Suku keduanya adalah 2, suku pertamanya adalah 1. Maka R-nya adalah 2. Apakah sama? Kalau kita cari melalui suku yang berikutnya, berarti suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Berapa? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, ternyata mempunyai rasio yang sama. Kalau rasionya berbeda gimana? Ya berarti bukan barisan geometri. Mudahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Berarti ada suku pertama, ada namanya rasio. Terus bagaimana mencari suku ke N-nya? Suku keempat di sini nilainya berapa? Ya, 8 ya. Ini kita lihat suku yang keempatnya adalah 8. Kita akan mencoba mencari suku keempatnya berapa. Maka kita dapatkan sifatnya atau rumusnya adalah bahwa UN untuk barisan geometri itu sama dengan A dikali dengan rasio dipangkatkan N dikurangi 1. Ini rumusnya. Boleh kalian catat ya. R adalah rasio, A adalah suku pertama. Kita coba mencari suku keempat dari barisan di contoh itu. Maka kita dapatkan A-nya adalah 1, R-nya adalah berapa? 2. Sudah kita cari tadi ya. Tinggal kita masukkan. Maka U4-nya sama dengan 1 dikali R-nya adalah 2. Ya gitu ya, pangkat N-1 berarti 4 ya, kita tuliskan aja 4 dikurangi 1 berarti 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Ya 1 kali 8, maka ketemunya adalah 8. Jadi langkahnya seperti itu untuk mencari suku dari barisan geometri. Yang perlu kalian ingat adalah rasio. Cara mencari rasio adalah UN dibagi UN-1. Oke, barisan geometri tidak ada masalah ya. Jadi bedanya hanya di rasio. Kita lanjutkan ke deret geometri. Deret geometri ada 2 contoh barisan, mencari rumus deret geometri. Tentunya berkaitan dengan namanya rasio. Kita akan cari rasionya dulu ini ya. Contoh deret yang pertama, rasionya berarti berapa? R-nya sama dengan 2 dibagi 1. Begitu ya, berarti ketemunya 2. Sedangkan yang sini R-nya rasionya adalah 12 dibagi 18. Berapa ketemunya? Sama-sama kita bagi dengan 6. Berarti 2/3. Yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan 2/3. Nah, untuk mencari SN dari deret geometri dibagi menjadi 2. Jika R-nya lebih dari 1, berarti 2 lebih dari 1 ini ya. Contoh yang pertama ini berarti R-nya lebih dari 1. Maka rumus SN-nya itu sama dengan A dikali dengan R pangkat N-1 dibagi
Ya boleh semuanya gini, R-1. Nah, bagaimana ketika R-nya pecahan atau bilangan rasional? Maka jika R-nya lebih dari 0 kurang dari 1, artinya adalah pecahan ya. Kalau R-nya ketemunya pecahan, maka rumus Sn-nya itu hanya berbeda sedikit. Perhatikan ya. Kalau tadi satunya untuk mengurangkan, sekarang satunya yang dikurangi. R pangkat N dibagi dengan 1 pangkat R. Nah, bedanya harus kalian pahami. Dia hanya dibalik saja. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tentu langkahnya berbeda ketika kalian menemukan soal yang pertama dan soal yang kedua. Kita akan mencoba ya. Sekarang kita akan mencoba, misalkan sama-sama kita akan mencari jumlah dari suku kedua. Jadi biar Pak Anu mencontohkannya agak cepat ya. Kita cari yang pertama, berarti A-nya berapa di sini? Kita dari nomor 1 ya. A-nya 1, R-nya sudah ketemu ya. R-nya sama dengan 2. Ditanya adalah S2 sampai suku kedua. Jumlah sampai suku kedua. Maka S2 sama dengan A-nya 1 dikali R-nya adalah 2, pangkat N-nya berarti 2 dikurangi 1 dibagi dengan R-nya adalah 2 dikurangi 1. Maka ketemunya adalah dikalikan 1 berarti tidak usah ya. Maksudnya hilang ya, bukan tidak usah. 4 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1, 1. Maka ketemunya adalah 3. Apakah betul sampai 2 suku pertama ketemunya 3? Ya, betul. 1 tambah 2 ketemunya 3. Silahkan kalian coba sampai suku keberapa seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, maka di sini misalkan kita sampai ke 2 suku awal, maka 18 tambah 12 harusnya ketemunya berapa? Ya, 30. Kita akan coba ya. R-nya sudah ketemunya 2/3, berarti A-nya di situ berapa? Suku awalnya 18. Tinggal kita masukkan ya. S2 itu sama dengan suku awalnya berarti 18 dikali 1 dikurangi 2/3 pangkat 2 dibagi dengan 1 dikurangi 2/3 berarti 18 dikali 1 dikurangi, ini dikuadratkan semua berarti 4/9 dibagi dengan 1 dikurangi 2/3 berapa? 1/3. A ketemunya 18, 1 dikurangi 4/9 berapa ketemunya? Ya, jadikan 9/9 ya, berarti 5/9 dibagi 1/3 dijadikan bentuk perkalian semuanya, berarti 18 dikali 5/9 yang tadinya pembagian jadi bentuk perkalian bagaimana? Ya, dibalik menjadi 3/1. Kita coret sini berarti 2, ini 1 ya, kemudian 2 kali 5 10 kali 3 30. Ternyata benar. Maka silahkan ketika ditanya S berapa, S10, S13 dan seterusnya, maka langkahnya sama seperti ini. Nah, demikian untuk menghitung deret geometri. Apa yang harus kalian perhatikan? Rasionya lebih dari 1 atau rasionya di antara 0 sampai 1 atau rasionya
bilangan rasional. Bahasanya ya pecahan. Kalau pecahan gunakan yang kedua. Saya kira seperti itu. Kemudian yang terakhir yang sering muncul di soal adalah deret geometri tak hingga. Kalian perhatikan, untuk mencari deret geometri tak hingga maksudnya gimana? Ya, deret yang n-nya tak hingga. Jadi tidak diketahui n-nya, sangat banyak sekali. Kayak gitu. Maka bagaimana cara mencari geometri deret tak hingga? Yang bisa kita cari, yang pertama kalian lihat ya, yang bisa kita cari deret tak hingganya ketika angkanya dari besar ke kecil. Perhatikan di situ. Misalkan contohnya adalah 18 ditambah 12 ditambah 8 dan seterusnya. Angkanya mengecil atau yang paling besar itu mendekati 0. Maka dari besar ke kecil, maka ini bisa kita cari deret geometri tak hingganya. Nah, apa rumus dari deret geometri tak hingga? Jadi ketika ditanyakan deret geometri tak hingganya, rumusnya adalah A/1 min R. Contohnya ini, misalkan ditanyakan jumlah tak hingga dari suatu deret geometri di atas, maka deret tak hingganya sama dengan kita masukkan A-nya berapa? 18, kemudian 1 dikurangi R-nya berapa? Tadi sudah kita hitung ya. R-nya berarti berapa ini? 2/3. 12 dibagi 18 ya. Maka hasilnya adalah 18 dibagi berapa? Iya, 1/3. Maka ketemunya adalah 18 dikali 3/1. Dibalik ya. Ini pembagian pecahan jadikan bentuk perkalian. Maka ketemunya berapa? 18 dikali 3. Iya, 46. Selesai. Jadi ketika kita memilih deret seperti ini, kalau dijumlahkan sampai tak hingga, ternyata ketemunya adalah 46. Saya kira seperti itu. Silahkan kalian pelajari, kalian cermati, kalian buka lagi di SMP. Tambahannya adalah seperti ini. Dan besok minggu berikutnya kita akan mengadakan penilaian barisan aritmatika sampai yang terakhir ini adalah deret geometri tak hingga. Saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.